tahun 2025 selama saya dari perjuangan. Woi, laci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ruang VIP-ku ini TM-nya Mbak-mbak panitia ini. Di ruang kelas, Bu, depannya PIP-ku. Oh, depannya VIP-ku. Kenapa kemarin nggak jadi pinjam VIP-ku? Gimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ah, salah tanya. Tanah air.
cita-cita, produktif dan inovatif, tak kenal lelah dan kreatif, kembangkan diri, berjiwa patriot, mengabdi dengan hati, wujudkan bakti pada negeri, berkompeten, profesional, dan berbudaya, bersemangat terus berkarya demi masyarakat sejahtera. Wibawa anggota tak berani terdepan dalam prestasi, siap sedia laksanakan didata, Bodiwara Jaya Terkemuka. Wibawa anggota tak berani terdepan dalam prestasi, siap sedia laksanakan didata, Bodiwara Jaya Terkemuka. Bodiwara untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Daryono MPD selaku Rektor Universitas PGRI Wiranegara. Yang terhormat Bapak Dr. Bayu Firmansyah MPD selaku Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Wiranegara. Yang terhormat Bapak Dr. Yudi Haryanto MPD selaku Dekan Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Yang terhormat Ibu Dr. Suhaina MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati Saudara Muhammad Mukofan selaku Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Saudari Aulia Ristiani, serta seluruh panitia dan para peserta Olimpiade yang saya banggakan yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka menghadiri technical meeting Olimpiade Ekonomi secara online. Nah, technical meeting ini merupakan momen penting sebagai bagian dari persiapan Olimpiade, di mana kita akan membahas teknik pelaksanaan, peraturan perlombaan, dan hal-hal penting lainnya. Untuk memastikan acara berjalan lancar, kami berharap semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik, agar memahami aturan dan teknis perlombaan sehingga dapat berkompetensi dengan sportif dan maksimal pada saat pelaksanaan nanti. Terakhir, selamat mengikuti technical meeting hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat dan menjadi langkah awal kesuksesan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Daryono MPD selaku Rektor Universitas PGRI Wiranegara, yang saya hormati Ibu Dr. Suhaina MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Wiranegara Ekonomi Festival yang ke-16 yakni Saudari Horutunisa, serta para peserta Olimpiade dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka technical meeting Olimpiade Ekonomi pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat luar biasa untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Olimpiade Ekonomi ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengasah kemampuan kreativitas dan wawasan ekonomi. Jadi dalam technical meeting ini, mari kita pahami bersama tata cara dan aturan lomba dengan baik agar seluruh proses kompetisi dapat berjalan dengan lancar. Dan juga saya percaya bahwa semangat kompetisi yang sehat akan membawa kita semua menuju pengalaman yang berharga dan penuh makna, dan juga nantinya akan membawa kalian menjadi pemenangnya. Akhir kata, saya ucapkan selamat untuk mengikuti technical meeting pada pagi hari ini. Semoga kegiatan sampai hari H juga berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan semangat terus untuk kakak-kakak panitia WIFES 2025. Semoga sehat-sehat terus karena sekarang info yang beredar virus HMPV ya kalau nggak salah ya. Nah itu memang udah banyak yang kena. Begitu juga untuk eh, saya nggak sebut adik-adik ya, teman-teman aja ya, teman-teman peserta dari berbagai sekolah, dari berbagai wilayah. Semoga selalu sehat terus sampai pada saat hari HWFES-nya. Karena nanti di hari pelaksanaan WFES itu butuh butuh stamina yang oke ya, karena dari pagi sampai sore, jadi jaga stamina supaya tetap sehat dan bisa melaksanakan serangkaian kegiatan WFES dengan maksimal. Saya percaya teman-teman yang mengikuti atau yang mendaftar ini adalah eh, orang-orang atau tim-tim atau mungkin teman-teman atau siswa-siswi yang terbaik. Jadi di acara ini adalah kumpulan orang-orang terbaik. Siapapun nanti pemenangnya, itu nanti berarti yang terbaik di antara yang terbaik. Tetapi bagi kami dari Prodi dan juga dari teman kakak-kakak panitia, kalian semua adalah yang terbaik karena bisa sampai pada tahap atau fase ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya harap nanti teman-teman peserta bisa mengikuti ya kegiatan TM ini sebagaimana mestinya, karena TM ini nanti akan berkaitan erat dengan pelaksanaan WIFIS-nya. Semoga bisa dipahami sehingga pada saat pelaksanaan WIFIS tidak mengalami kebingungan atau ketidakjelasan ya. Jadi nanti kalau sudah dijelaskan oleh kakak-kakak panitia ini, ada hal-hal yang tidak jelas, silakan dilakukan diskusi, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya harap nanti dari kegiatan WFES ini bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi teman-teman peserta. Syukur-syukur kalau bisa memberikan testimoninya kepada kakak-kakak tingkatnya dan juga kepada teman-teman di sekolah peserta masing-masing tentang bagaimana prodi pendidikan ekonomi, bagaimana kegiatan WFES dan lain sebagainya, seperti itu. Tujuan utama dilakukan WFES ini adalah memang untuk meningkatkan kompetensi di kalangan siswa tentang kemampuan dalam bidang ekonomi, gitu. Jadi semoga nanti ini bisa menjadi ajang ya buat teman-teman peserta untuk mengasah kemampuan dan juga
melatih kompetensi kalian di bidang ekonomi. Kami akan melakukan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk para peserta WFES 2025 ini. Semoga nanti teman-teman bisa menikmati dan menjalankan kegiatan WFES sebagaimana dan yang terakhir, saya mohon maaf kepada teman-teman teman-teman WIFIS ya. Mungkin saya nanti tidak bisa mengikuti kegiatan PM sampai akhir gitu ya, tetapi mungkin nanti ketika saya sudah di kampus, karena kebetulan masih di rumah ini mau ke kampus, mungkin nanti bisa diskusi kegiatan hasil dari TM seperti apa dan bagaimana. Gitu saja ya. Oke, saya kembalikan kepada eh, Mbak Zeni ya. Kepada Mbak Zeni, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Lutfia Wardani, selaku perwakilan tim acara Wiranegara Ekonomi Festival. Langsung saja ke pembahasan PowerPoint. Untuk yang slide pertama, sedikit memperkenalkan tentang Wiranegara Ekonomi Festival. Jadi Wiranegara Ekonomi Festival atau yang disingkat sebagai WIFES adalah kegiatan Olimpiade Ekonomi tahunan tingkat SMA sederajat dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Wiranegara. Di mana yang sudah teman-teman peserta ketahui, WIFES ini nantinya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2025, pukul 7 pagi WIB hingga selesai, bertempat di Universitas PGRI Wiranegara. Selanjutnya yakni ketentuan umum Wiranegara Ekonomi Festival. Yang pertama, yaitu bagi peserta yang telah terdaftar tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kedua, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pra-kompetisi technical meeting secara online. Yang ketiga, jika peserta tidak mengikuti rangkaian kegiatan pra-kompetisi, maka dianggap menerima segala ketetapan dan konsekuensi tersendiri. Yang keempat, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan WIFES dari awal hingga akhir acara. Yang kelima, peserta wajib menaati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Dan yang terakhir, peraturan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Selanjutnya, yakni saya akan membacakan rundown atau susunan acara kegiatan WIFES. Pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, pukul 7 hingga 7.30, yakni check-in peserta. Jadi dimohon peserta datang 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian pukul 7.30 hingga jam 8, yakni penyambutan peserta. Pukul 8 hingga 8.45, yakni pembukaan. Pukul 8.45 hingga pukul 9, yakni pengarahan peserta Olimpiade ke ruangan. Pukul 9 hingga 9.10, yakni persiapan dan pembacaan tata tertib.
pukul 9.10 hingga 10.10 yakni pengerjaan soal, pukul 10.10 hingga 12.10 yakni istirahat peserta, pukul 12.10 hingga 12.20 yakni pengumuman 10 besar, pukul 12.20 hingga 12.40 yakni persiapan babak 10 besar menuju 3 besar, kemudian pukul 12.40 hingga 13.40 yakni penyisihan 10 besar menuju 3 besar. Pukul 13.40 hingga 14.20 yakni istirahat. Pukul 14.20 yakni 4 sampai 14.30 yakni pengumuman 3 besar. Kemudian pukul 14.30 hingga jam 3 persiapan grand final. Pukul 3 hingga pukul 4 yakni grand final. Pukul 4 hingga 4.10 kalkulasi nilai dari juri. Dan hingga acara yang terakhir yakni jam 4.10 hingga jam 4.40 pengumuman juara dan penutupan. Selanjutnya adalah penjelasan dari tim soal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lupa, aku nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza, selaku panitia WIFES ke-16 Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan membacakan juknis pelaksanaan WIFES. Yang pertama, di sini ada tujuan Wiranegara Economic Festival WIFES yang ke-16. Membentuk sumber daya manusia, watak dan kepribadian siswa-siswi SMA yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, menggali potensi wawasan keilmuan, sikap, dan tanggung jawab siswa atau siswi SMA dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi. Yang ketiga, sebagai wadah untuk melatih siswa atau siswi SMA untuk aktif, kreatif, inovatif, dan berpikir kritis dalam bidang ekonomi. Yang keempat, merealisasikan program kerja Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi periode 2024 sampai 2025. Yang kelima, sebagai ajang memperkenalkan dan promosi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Wiranegara kepada siswa-siswi SMA dan guru pendamping. Adapun ketentuan peserta Wiranegara Economic Festival ke-16 ini, yang pertama, peserta adalah siswa-siswi tingkat SMA se-Jawa Timur yang terdaftar sebagai peserta Wiranegara Economic Festival ke-16 tahun 2025. Yang kedua, mendaftarkan diri ke Panitia Wiranegara Economic Festival ke-16 tahun 2025 dengan mengisi kelengkapan formulir pendaftaran melalui laman website https yang seperti setelah tertera di layar, atau mendaftarkan langsung ke panitia secara offline di depan Gedung Serbaguna Universitas PGRI Wiranegara dan melakukan pembayaran secara offline dan online. Yang ketiga, setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu tim yang terdiri dari 2 siswa dan 1 guru pendamping. Yang keempat, untuk guru pendamping diperbolehkan mendampingi lebih dari 1 tim, maksimal 3 tim. Yang kelima, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Wiranegara Economic Festival yang ke-16 tahun 2025.
Yang keenam, peserta wajib memakai seragam sekolah, putih abu-abu, dan bersepatu selama kegiatan Wiranegara Ekonomi Festival ke-16 tahun 2025. Yang ketujuh, kartu tanda peserta diberikan ketika hari pelaksanaan lomba atau ketika check-in peserta, dan pesertanya wajib memakai kartu tersebut sebagai tanda peserta selama kegiatan Wiranegara Ekonomi Festival ke-16 berlangsung. Yang kedelapan, peserta hanya diperbolehkan membawa kalkulator standar dan tidak diperbolehkan membawa HP, jam tangan, atau arloji dan alfa-link. Yang kesembilan, peserta tidak diperbolehkan meminjam atau meminjamkan alat tulis terhadap peserta yang lain. 10. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara pembukaan dimulai dan sudah melakukan daftar ulang. Apabila pada hari pelaksanaan peserta tidak hadir, maka peserta dianggap gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali. Fasilitas dan kontribusi peserta Wiranegara Ekonomi Festival ke-16. Benefit yang pertama, e-sertifikat bagi peserta. Yang kedua, sertifikat cetak bagi juara 1, 2, dan 3. E-sertifikat bagi guru pendamping serta free seminar guru pendamping. Lalu ada blog note serta Wifest merchandise, makanan dan snack, dan hadiah jika beruntung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Novitasari. Di sini saya akan membacakan checklist terkait tahap penyisihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025. Ya, ini diikuti oleh seluruh peserta dan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes dilakukan secara offline. Yang kedua, soal berbentuk pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks yang terdiri dari 40 soal. Yang ketiga yaitu semua soal dikerjakan oleh tim. Yang keempat, peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun selama pelaksanaan tes. Yang kelima, peserta dimohon untuk mengumpulkan handphone dan alat elektronik lainnya ke pengawas. Yang keenam yaitu peserta dimohon meletakkan tasnya ke meja pengawas. Yang ketujuh yaitu pengawas membagikan ATK pada peserta. Yang kemudian soal dan lembar jawaban tes kepada peserta. Yang ke-9 yaitu peserta dilarang membuka soal tes sebelum ada instruksi dari pengawas. Selanjutnya yaitu peserta dimohon untuk mengisi identitas secara lengkap sesuai dengan lembar jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu peserta dilarang melakukan kecurangan selama tes berlangsung. Durasi pengerjaan soal tes selama 60 menit. Sistem penilaian jawaban untuk pilihan ganda biasa yaitu menjawab benar dapat poin plus 4, menjawab salah dapat -1, dan tidak dijawab mendapat poin 0. Yang selanjutnya yaitu sistem penilaian untuk jawaban benar untuk pilihan ganda kompleks. Menjawab semua dapat poin plus 4, dan menjawab ada yang salah dapat poin 0, dan tidak dijawab mendapat 0. Peserta yang sudah selesai mengerjakan lebih awal dipersilakan untuk mengumpulkan lembar jawaban ke pengawas.
Setelah selesai, peserta diperbolehkan mengambil handphone dan tasnya kembali, serta dipersilahkan meninggalkan ruangan. Yang selanjutnya yaitu dipersilahkan bagi peserta untuk membawa soal olimpiade tanpa harus dikembalikan kepada pengawas. Selanjutnya, lembar jawaban peserta akan di cross-check selama sebanyak 2 kali oleh tim soal. Apabila terdapat kesamaan nilai di akhir, maka kriteria penilaian akan berlaku. Yang pertama yaitu berdasarkan banyaknya jawaban yang benar, yang kedua yaitu ketepatan waktu dalam pengumpulan. Selanjutnya, pengumpulan hasil babak penyisihan akan diumumkan melalui grup WhatsApp untuk melihat hasil pengumuman di ruang 1.04 dan ruang 1.05 dan juga akan diumumkan oleh MC. Sistem penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang selanjutnya di sini ada juknis tahap semifinal, di mana yang pertama yaitu tes dilakukan secara offline, yang kedua soal berbentuk pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks yang terdiri dari 40 soal. Semua soal dikerjakan oleh tim. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun selama pelaksanaan tes. Peserta dimohon untuk mengumpulkan handphone dan alat elektronik lainnya ke meja pengawas. Peserta dimohon untuk meletakkan tasnya ke meja pengawas. Pengawas membagikan soal dan lembar jawaban kepada peserta. Peserta dilarang membuka soal tes sebelum ada instruksi dari pengawas. Selanjutnya, peserta dimohon untuk mengisi identitas secara lengkap sesuai dengan lembar jawaban yang telah disediakan. Peserta dilarang melakukan kecurangan selama tes berlangsung dan durasi pengerjaan soal tes selama 60 menit. Sistem penilaian jawaban benar mendapat poin plus 4, salah minus 1, dan tidak dijawab mendapat nilai 0. Dan sistem penilaian untuk jawaban benar untuk pilihan ganda kompleks, menjawab benar semua dapat poin plus 4, menjawab ada yang salah dapat poin 0, dan tidak dijawab dapat poin 0. Peserta yang sudah selesai mengerjakan lebih awal dipersilahkan untuk mengumpulkan lembar jawaban saja kepada pengawas. Setelah selesai, peserta diperbolehkan mengambil handphone dan tasnya kembali serta dipersilahkan meninggalkan ruangan. Dipersilahkan bagi peserta untuk membawa soal olimpiade tanpa harus dikembalikan ke pengawas. Selanjutnya, lembar jawaban peserta akan di cross-check sebanyak 2 kali oleh tim soal. Apabila terdapat kesamaan nilai akhir, maka kriteria penilaian akan berlaku. Yang pertama yaitu berdasarkan banyaknya jawaban yang benar, yang kedua ketepatan waktu untuk pengumpulan. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan hasil babak penyisihan akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Dipersilakan untuk melihat hasil pengumuman di ruang 104 dan ruang 105 dan juga akan diumumkan oleh MC. Sistem penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya yaitu juknis untuk grand final. Yang pertama yaitu tes dilakukan secara offline di Gedung Serbaguna Universitas PGRI Wiranegara. Yang kedua soal berbentuk studi kasus. Yang ketiga yaitu peserta tidak diperbolehkan membawa handphone dan alat elektronik lainnya. Bagi yang membawa dipersilakan untuk menitipkan kepada pengawas. Peserta dimohon untuk maju ke depan dan duduk di tempat yang sudah disediakan sesuai dengan arahan MC. Bagi tim dengan nilai tertinggi berhak untuk memilih nomor yang tertera di layar atau mengikuti arahan MC. Setelah 3 tim mendapatkan soal, selanjutnya tim akan diberikan durasi waktu 10 menit untuk berdiskusi atau sesuai dengan arahan MC. Selanjutnya, tim dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya selama durasi 10 menit sesuai dengan arahan MC. Kemudian, tim soal akan membagikan 1 studi kasus yang akan dijawab oleh seluruh tim dengan durasi 10 menit. Tim dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan durasi 10 menit sesuai dengan arahan MC. Ketika durasi waktu diskusi telah habis, peserta dilarang untuk berdiskusi kembali. Apabila tim melanggar, maka tim tersebut akan
kualifikasi. Peserta dilarang melakukan kecurangan saat pelaksanaan lomba berlangsung. Yang terakhir yaitu sistem penilaian diperbolehkan dari sistem penilaian diperoleh dari penilaian juri yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, di sini materi yang diujikan pada Baik, di sini saya akan membacakan materi yang akan diujikan pada Wiranegara Ekonomi Festival atau WIFES ke-16 sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua yaitu literasi ekonomi. Yang ketiga literasi keuangan. Yang keempat yaitu permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar. Yang kelima yaitu bank sentral, OJK, dan lembaga keuangan. Yang enam yaitu ekonomi digital. Yang ketujuh yaitu pendapatan nasional. Yang kedelapan yaitu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan yaitu ketenaga kerjaan. Yang kesepuluh yaitu APBN dan APBD. Yang ke-11 yaitu perpajakan, yang ke-12 yaitu kebijakan fiskal, yang ke-13 yaitu kebijakan moneter, yang ke-14 yaitu konsep uang, yang ke-15 yaitu akuntansi perusahaan jasa, yang ke-16 yaitu akuntansi perusahaan dagang, yang ke-17 yaitu ekonomi internasional, serta yang terakhir yaitu teori permintaan dan penawaran uang.
Halo Kak, saya mau tanya contoh soal studi kasus itu bagaimana? Iya. Permisi Kak, izin bertanya. Saya dari SMA 2 mau menanyakan, kita itu nanti kerjanya itu sendiri-sendiri atau berdiskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suwaibatul Islamia dari SMA Negeri 1 Kejayan. Izin bertanya Kak, perbedaannya soal ganda biasa sama soal ganda kompleks apa ya? Soalnya saya lihat soal ganda biasa itu untuk skornya benar +4, salah -1 dan tidak dijawab 0. Sedangkan soal ganda kompleks itu benar +4, salah nilainya 0 dan tidak dijawab 0. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Tadi yang bertanya, Kak, apa contoh soal studi kasus? Jadi, contoh soal studi kasus itu adalah contoh soal yang berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Contoh kasus-kasus yang berkembang di sekarang ini. Misalnya, sekarang kan kayak lagi marak itu ya, naik PPN 12%. Nah, kita ngambil soalnya seperti dari PPN naik 12% itu, kasusnya itu. Mungkin dari yang tanya tadi, apakah masih kurang paham terkait contoh soal studi kasus? Bisa dipahami ya?
Baik, apakah sudah jelas dari contoh soal di kasus? Halo Kak, izin bertanya kami dari Siswa MN 2 Kota Pasuruan. Untuk soal studi kasus itu sendiri, soalnya ada berapa ya Kak? Satu atau lebih dari satu? Terima kasih. Untuk soal studi kasus nanti lebih dari satu. Baik, yang kedua ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaannya kerja sendiri apa berdiskusi? Nah, di sini kalian itu berdiskusi ya. Jadi berkelompok mengerjakannya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Apakah kurang jelas? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu perbedaan soal pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks. Nah, untuk pilihan ganda biasa ini, teman-teman ya, jawabannya itu ada satu. Nah, untuk soal pilihan ganda kompleks, itu jawabannya ada dua. Nah, untuk masalah poin, kan tadi yang pilihan ganda biasa itu kalau benar mendapat nilai skor 4, salah minus 1, dan tidak dijawab itu 0. Sedangkan di pilihan ganda kompleks itu benar menjawab benar semua, itu dapat 4 poin. Ada salah satu jawaban yang kalian jawab itu salah, maka kalian akan mendapatkan skor 0. Sedangkan tidak dijawab akan mendapatkan skor 0. Bagaimana? Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Mungkin masih bingung bisa ditanyakan di sini ya teman-teman. Soalnya kita tidak akan menerima jawaban via WA group. Jadi kalau masih ada kebingungan, kalian harus ditanyakan di sini aja. Bagaimana teman-teman? Baik, untuk tanggal 22 Januari itu hari Rabu ya teman-teman. Yang benar itu di hari Rabu, tanggal 22 Januari. Sih Kak, saya Baik, nanya juga Mbak. Ya, saya nanya Mbak dari SMA Belekara. Saya mau bertanya Kak, yang soal kompleks tadi kan jawabannya ada banyak. Kalau seandainya tiga jawabannya, terus duanya benar, salah salah satu tetap dikasih poin nol. iya benar. Jadi kalian harus jawab soalnya itu sesuai dengan kunci jawabannya kita. Misalkan di kita kunci jawabannya ada 4, berarti kalian harus menjawabnya itu 4. Kalau kalian menjawab 3, berarti poin kalian 0. Makasih Kak. Baik, sama-sama.
Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, semangat semuanya panitia dan peserta IJDIF itu ya. Kita semangat. Terima Terima kasih kasih. ya. Ini kan kegiatan di sini. Sudah bisa dulu. Kita ketemu lagi nanti jam